Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Mutiara, mahasiswi Prodi PIAUD Universitas Islam Darussalam, akan menyampaikan pembahasan komunikasi dalam supervisi pendidikan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam supervisi pendidikan. Efektivitas komunikasi mempengaruhi bagaimana proses supervisi dilakukan, bagaimana umpan balik disampaikan, dan bagaimana pendidik meresponnya. Supervisi pendidikan merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, atau pihak yang berwenang dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Nah, maka dalam pelaksanaannya komunikasi memegang peran yang sangat penting karena supervisi tidak akan efektif tanpa adanya pertukaran informasi, pemahaman, dan kerjasama antar supervisor dengan guru. Nah, komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis, saling percaya, serta mendorong guru untuk berkembang secara profesional. Sebaliknya, apabila komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan penurunan motivasi kerja guru. Pentingnya komunikasi dalam supervisi pendidikan diantaranya umpan balik yang konstruktif. Jadi komunikasi yang baik memungkinkan pelaku supervisi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pendidik. Umpan balik itu harus jelas, spesifik, dan didukung oleh bukti konkret. Nah, jadi akan membantu pendidik bagaimana memahami area perbaikan dan tindakan yang dapat diambil. Terus ada peningkatan kualitas pengajaran. Jadi melalui komunikasi yang terbuka, pendidik dapat memahami aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengajaran mereka. Informasi yang membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta merencanakan pengembangan profesional yang sesuai. Ya, selanjutnya ada dukungan, penting sekali. Dukungan emosional ya tentunya. Jadi komunikasi yang empati dan peduli membantu menciptakan lingkungan di mana pendidik merasa didukung secara emosional. Mereka merasa bahwa ada perhatian terhadap perkembangan mereka dan keinginan untuk membantu mereka berhasil. Selanjutnya ada perencanaan pengembangan profesional. Melalui komunikasi yang terbuka, supervisor dan pendidik dapat bekerja sama untuk merencanakan kegiatan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan pendidik. Hal ini membantu memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan yang adapun bentuk-bentuk komunikasi dalam supervisi diantaranya ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi melalui kata-kata, lisan, termasuk diskusi, pertemuan, dan presentasi. Terus ada komunikasi tertulis, biasanya ini berbentuk tulisan ya, pastinya seperti catatan, laporan, atau email untuk berkomunikasi. Terus ada lagi komunikasi nonverbal, di mana nonverbal tadi kan verbal secara lisan, kalau nonverbal itu seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, ataupun isyarat. Terus ada komunikasi interpersonal, komunikasi langsung antara dua individu seperti dalam percakapan antara supervisor dan pendidik, itu namanya komunikasi interpersonal. Ada lagi komunikasi kelompok. Komunikasi ini dalam konteks kelompok seperti rapat tim atau pelatihan. Selanjutnya ada komunikasi formal, yang mana komunikasi yang terstruktur dan terencana. Jadi udah di planning ya bagaimana
untuk bagaimana nanti acaranya. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi ini jadi spontan dan santai yang terjadi secara alami tanpa batasan formal. Ada juga model-model komunikasi dalam supervisi pendidikan, yaitu ada model berpindah atau transmission model. Jadi model tradisional yang menganggap komunikasi sebagai proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Selanjutnya ada model interaksi atau interaction model yang mengakui bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan antara pengirim dan penerima yang saling berpengaruh. Terus ada lagi, jadi komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, karena melalui komunikasi supervisor dan guru dapat saling bertukar komunikasi, membangun hubungan kerjasama yang positif serta mencapai tujuan pembinaan secara efektif.